Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat nih. Selamat datang kembali di video presentasi kita hari ini tentang etis dan aman bermedia digital. Saat ini, teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan kita. Tetapi, sejalan dengan kemajuan tersebut, tantangan keamanan digital juga semakin meningkat. Dalam video ini, saya akan mengupas 3 materi tentang cara agar lebih cakap secara pengetahuan dan tindakan kita dalam beraktivitas di dunia digital sehari-hari. Nah, materi pertama yaitu aman bermedia digital akan saya bagi menjadi 3 pokok bahasan yang menjelaskan secara singkat 3 pilar utama dalam aman bermedia digital menurut saya. Pilar pertama, mengamankan perangkat digital. Perangkat digital kita menjadi jendela kita untuk berinteraksi dengan sesama di dunia digital ini. Untuk memastikan keamanan isi dan informasi dalam perangkat kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi perangkat kita. Ini meliputi mengaktifkan pengamanan PIN, sidik jari, password sampai face authentication pada perangkat kita, serta menghindari untuk mengunduh aplikasi atau file dari sumber yang tidak terpercaya. Pilar kedua, mengamankan identitas digital. Dalam era digital ini, identitas kita terjalin satu sama lain dalam jaringan internet yang kompleks. Oleh karena itu, melindungi identitas digital kita sangatlah penting. Beberapa langkah yang dapat kita ambil meliputi menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap aplikasi dan website kita, mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada setiap akun kita, dan yang paling penting, tidak sembarangan berbagi informasi apalagi yang bersifat privasi secara online. Pilar ketiga, waspadai penipuan digital. Penipuan digital semakin banyak dan semakin canggih, serta makin banyak sarana untuk mengaplikasikannya. Oleh karena itu, kita yang harus mewaspadai berbagai bentuk penipuan digital yang mungkin dapat kita alami. Ini meliputi jangan terjebak dalam skema penipuan online yang menjanjikan imbalan yang terlalu bagus untuk menjadi nyata, serta pelajari pola dan taktik penipuan digital yang umum supaya kita dapat waspada dan terhindar. Selanjutnya, mari kita masuki materi kedua kita yaitu tips mengamankan diri dan sesama di ruang digital. Poin pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Pastikan kita semua menggunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk akun-akun kita. Gunakanlah kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan dan kompleksitas. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Yang kedua, hati-hati dengan phishing. Waspadalah terhadap upaya phishing dari pihak-pihak hacker melalui website-website palsu mereka yang mencoba untuk mengambil data dari apa yang kita ketikkan pada website-website tersebut. Untuk mengantisipasinya, pastikan kita hanya menginputkan informasi-informasi pribadi kita hanya pada sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, jaga privasi di media sosial. Jangan pernah membagikan informasi pribadi kita secara terbuka dan bisa dilihat oleh orang banyak di akun media sosial kita. Dan juga periksalah pengaturan privasi kita apakah akun kita ingin di private atau tidak. Selanjutnya, poin keempat, hindari mengunggah informasi sensitif. Informasi sensitif dalam konteks ini adalah nomor telepon, alamat, informasi-informasi akun-akun keuangan, dan lain-lain yang bersifat sangat privasi. Janganlah dibagikan di media sosial. Poin selanjutnya, poin kelima, gunakanlah koneksi internet yang aman. Ketika kita menggunakan Wi-Fi publik, kebanyakan dapat mengekspos apa yang kita buka, apa yang kita lakukan, serta apa yang kita inputkan pada website-website tertentu.
Selanjutnya, yang keenam, berhati-hati dengan unduhan dan lampiran. Jangan mengunduh file dan membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal, karena kebanyakan dari file tersebut mengandung virus yang dapat membahayakan perangkat kita. Nah, pada materi ketiga ini, mari kita bahas fitur-fitur apa saja yang dapat memproteksi perangkat digital kita. Kita tidaklah rapuh terhadap orang jahat yang mencoba mencuri informasi kita untuk keuntungan pribadi mereka. Dapat diumpamakan, poin-poin yang akan dibahas selanjutnya ini adalah senjata atau penghambat untuk para pencuri-pencuri informasi tersebut untuk mengambil data-data kita. Yang pertama ada password. Sebaiknya password ini hanya diketahui oleh diri kita sendiri, karena password ini adalah pengenal untuk masuk pada aplikasi dan website jika dikombinasikan dengan email. Yang kedua ada fingerprint authentication untuk melindungi perangkat kita dari orang-orang sekitar. Ini juga bisa menjadi alternatif yang lebih mudah untuk melock HP kita daripada harus mengetikkan password secara panjang. Yang ini cukup dengan scan jari kita saja, maka kita dapat membuka perangkat kita. Yang ketiga, face authentication. Kadang ada situasi tertentu di mana jari kita basah dan berminyak setelah makan atau aktivitas lainnya. Face authentication ini adalah alternatif lock HP yang bagus pada situasi-situasi tersebut. Yang keempat, fitur Find My Device. Amit-amit, HP kita hilang atau lupa ditaruh di mana. Fitur ini dapat membantu namun membutuhkan beberapa syarat untuk memakainya. Seperti yang pertama, harus terdapat email aktif yang terdaftar pada perangkat yang hilang. Yang kedua, lokasi harus dalam keadaan nyala dan harus ada data seluler juga yang menyala pada perangkat yang hilang. Poin kelima, backup data. Membackup data pada cloud server dapat membantu sekaligus meringankan beban penyimpanan perangkat juga. Membackup file di sini jugalah aman. Beberapa cloud server untuk backup data ada Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Yang terakhir, antivirus digunakan untuk scan rutin aplikasi-aplikasi dan file di perangkat kita. Jika terdapat hal yang mencurigakan atau file yang mencurigakan, antivirus dapat memberitahu user dan kemudian user dapat menindaklanjuti file-file yang bersangkutan. Sampai sudah di penghujung video. Intinya, kita harus selalu waspada di dunia digital ini. Lalu, saat menginputkan informasi-informasi penting, kita harus dalam keadaan sadar supaya terhindar mengetikkan info di web-web phishing dan palsu. Mari kita meningkatkan keamanan perangkat digital kita. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri.